Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut 17 Agustus, maka secara khusus hari ini saya sudah memakai baju warna biru. Sih, dengan memakai baju warna biru, merah putih ini jadi kita kelihatan. Coba kalau sampai baju merah, kelihatannya cuma putih doang. Seperti Prancis. Wih. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia menceritakan satu sosok yang menginspirasi, yaitu seorang entrepreneur, venture entrepreneur, startup. Perhatikanlah satu tokoh ini, tokoh Indonesia asli, namanya Bob Sadino. Mohon maaf dulu, mohon izin sama keluarganya, bukan dengan maksud yang buruk, ini mengambil keteladanan dari beliau. Kalau ada keliru-kelirunya yang gak akurat, mohon maaf. Jadi beliau itu banyaklah bukunya, toko-toko buku banyak, mempromosikan tentang filosofi manusia goblok gitu ya. Mohon maaf ini agak kasar, tapi beliau memang menggunakan kata goblok itu sebagai filosofi. Tahu orang goblok pinter, ternyata kalau yang orang goblok, kalau yang pintar malah goblok lah. Siapakah nama asli Bob Sadino? Nah, ini kita lihat dulu. Bob Sadino, ya kan? Nama aslinya ternyata ini. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Bob Sadino itu nama aslinya Bambang Mustari. Di sini aja kita. Heran. Jadi, sekali lagi, Bob itu biasanya Bob, ya Bob. Robert, disingkat Bob. Bob, Bobby. Bambang Mustari. Sorry, Bobby. Bob Sadino. Iya. Kita nggak usah memperpanjang masalah Bambang Mustari, ya kan. Karena kenyataannya, di ini juga ini ada Quran PR, Abdullah Al-Farisi Saifuddin dari Ranca Ekek, panggilannya itu Cecep. Jadi ya sudahlah, kalau Bambang Mustari panggilan Bob Sadino nggak apa-apa, intinya Cecep, biar kan. Oke, Cep. Kita melanjutkan dari ceritanya. Bagaimana sih sebenarnya Bob Sadino itu? Bob Sadino itu ayahnya orang Solo, dari zaman Belanda, lahir tahun 1933. Beliau ikut orang tuanya jadi kepala sekolah lama-lama tuh, SMP, SMA gitu di zaman Belanda, cukup berada gitu. Dia tuh 5 bersaudara, anak kelima. Gak tahu bagaimana pada sekitar umur 17, 18, 19 gitu, orang tuanya meninggal. Nah, karena di antara 5 bersaudara tinggal dia yang belum mapan, oleh saudara-saudaranya dikasih Bob Sadino semua. Untuk apa coba? Uang warisan dari orang tuanya itu. Keliling dunia. Loh, ini dia. Calon-calon entrepreneur, calon anak sukses, dia harus mengeksplor dunia. Sadino seperti itu. Uang warisannya dipakai keliling dunia. Jadi kalau muda punya sumber daya, kelilinglah duniamu. Bukan artinya dunia sampai ke Rusia apa segala macam, tapi dunia kelilingilah, ya kan? Keliling dunia terus habis. Gitu. Nggak tahu deh, nggak tahu habis apa enggak. Tapi dia terus akhirnya kerjanya di Belanda. Saat kerja di Indonesia di Unilever, keluar ke Belanda di Jakarta Lloyd, perkapalan Belanda, terus kadang-kadang di Hamburg, di Jerman, Belanda, Jerman. Disitulah dia ketemu istrinya. Bisa kebayang gak sih? Istrinya seorang Bob Sadino, mesti orang yang hebat, luar biasa. Mungkin dulu ya waktu diajak jadian, istrinya gimana sih? Kayaknya Sadino gitu. Pegawai Jakarta Lloyd ngajak jadian. Mungkin istrinya bilang, Oke, weh, kita jadian ya. Tapi ya, nanti kalau kita udah jadian, udah nikah, kemana-mana jangan pakai celana pendek loh ya. Andai kan dulu ada perjanjian kayak gitu, mungkin Bob Sadino yang kita kenal itu beda. Nah, berhubung gak ada perjanjian, itulah yang terjadi. Bob Sadino ke istana negara pakai celana pendek. Hebat. Nah, jadi alkisahnya, setelah nikah, punya kekayaan, ngumpulin agak lumayan gitu, dia berpikir, kerja sama orang gak enak. Enak tuh kerja sendiri. Akhirnya
sekitar tahun 68, 69 di awal-awal Orde Baru, dia pulang mudik balik ke Indonesia kayak tukang ojek tuh ya, motor dijual, pulang beli rumah di kampung, bisnis di kampung, kurang lebih logikanya seperti itu mungkin ya kan. Bob Sadino pulang ke Indonesia bukan bawa uang. Nah ini agak unik nih, memang kalau calon-calon sukses tuh harus unik. Dia tuh pulangnya bawa mobil 2 Mercy. Di orang lain pulang bawa uang, dia pulangnya bawa Mercy 2, terus 1 dijual, beli rumah di Kemang, WD Mercy kuno tahun 60 dijual waktu itu, bisa beli rumah di Kemang, 1 lagi dipakai untuk mencari nafkah, 1 Mercy mencari nafkah dijadiin omprengan taksi gelap. Taksi gelap yang nyopir kadang-kadang si Om Bob sendiri dia nyopir taksi gitu. Bres, kecelakaan taksinya itu, remok hancur. Dalam satu artikel dia bilang, pas mobil itu hancur, hati saya juga hancur, katanya kayak gitu. Kebayang kan? Nafkahnya dari ngomprengin Mercy itu, tapi hancur, kecelakaan lalu lintas. Wah, dia jadi pusing, gimana nih cari nafkah? Kerja sebenarnya bisa, istrinya juga bisa, dia juga bisa, dia sekretaris profesional, banyak pengalaman, sebetulnya kerja tempat lain bisa. Tapi dia merasa, istri bukan bagian kerja, yang kerja suami, saya kan kepala rumah tangganya, loh. Punya prinsip, itu juga satu ciri ya untuk orang yang sukses. Dia terus bekerja serabutan. Pernah sekali waktu dia bahkan kerjanya jadi kuli bangunan, tukang bangunan, kuli bangunan. Gajinya tahu nggak? Tahun 70-an awal, gajinya kuli bangunan itu 100 perak per hari. Apakah Om Bob tuh nggak pernah sekolah? Sekolah. SD-nya di Jogja kalau nggak salah. Sampai SMA di Jakarta. Dia pernah kuliah? Pernah. Di mana? UI. Kuliahnya apa? Fakultas Hukum. Orang goblok kebayang nggak sih? Kuliah Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum gimana sih orang-orang kuliah? Tulisan kami. Saudara-saudara para mahasiswa, mari kita mulai kuliah hari ini. Saya mulai dulu dengan definisi. Wah, Om Bob mungkin galau-galau kata. Definisi nih. Apa definisi dari hukum perdata? Hukum perdata adalah sekumpulan perangkat hukum. Kalau Om Bob pasti langsung angkat tangan. Harusnya tunggu dulu. Kalau orang goblok harusnya nggak usah kebanyakan ngomong definisi. Dosen digoblok-goblokin. Wah, saudara nggak bisa kayak gitu. Perbuatan tidak menyenangkan. Yang penting saya berbuat. Kalau kayak gitu. Nggak kebanyakan. Yang penting orang goblok tuh berbuat. Dosennya mungkin langsung jungkol gitu ya. Nah, karena kayak gitu, dia nggak sesuai dengan format pendidikan akademik yang itu, dia hanya keluar. Itulah kuliahnya. Jadi kuliah di Fakultas Hukum UI, drop out. Nggak minta gaji 8 juta, enggak. Ada yang lain, 8 juta. 100 perak dia gajinya. Ya kuliah bangunan. Perak udah ini kan, itu. Kerja serabutan kayak gitu susah, dia terus jadi depresi, stres. Nah, ini juga satu pelajaran. Stres tuh nggak apa-apa. Orang sukses itu banyak stres. Albert Einstein juga stres. Siapa? Edison juga pernah suntuk stres. Kalau ada yang stres, jangan dikira itu bakal wah pasti gagal. Enggak. Yang stres bisa berhasil juga, bisa. Jadi ada yang stres, jangan kecil hati. Calon sukses stres. Justru kalau nggak pernah stres, gagal, ketawa-ketawa. Itu mungkin justru calon gagal. Nah, kalau yang berhasil kayak gitu, stres. Sampai suatu ketika ada seorang perwira tinggi dari Angkatan Udara kasih saran sama dia, Bung, daripada stres nyara ayam aja. Wah, kalau orang yang gini, kamu daripada nganggur ya, bikin roket, meluncurkan roket keluar angkasa. Ya, widih, itu bisa jenis. Ini sarannya bukan yang aneh, bukan. Suruhnya miara ayam, bayangin. Padahal, waduh, elpon ya kan. Nganggur, daripada nganggur, miara ayam. Wah, ayam, wah, kok gue gak kepikir ya, gak mungkin lah. Ayam, cuma suruh miara kan, biasa banget gitu ya kan. Dengan saran itu dia hanya dikasih juga ayamnya, 50 ekor dikasih miara ayam. Tapi bedanya seorang Bob Sadino dengan yang lain, dia
supaya peternak ayam melakukan hal yang orang lain, para peternak lain malas melakukannya. Yaitu apa? Berhadapan langsung dengan pelanggan. Itu yang orang malas. Diomelin, dicaci, segala macam kan kalau ketemu pelanggan. Orang lagi sensitif ketok. Wah, suami istri lagi berantem sama istri. Wah, apa yang piring berapa teman-teman. Sebentar. Tadi datang. Apa nih? Mau beli telur ayam nggak? Wah, iya kan? Tapi Ustaz itu patah menyerah. Kadang-kadang yang bentak dia itu pembantu, bukan memang banyak bule, mulai ada bule lah waktu itu. Bukan selalu yang marah-marahin sebule-bule itu. Kadang-kadang pembantu tahu, udah tahu jam 6 pagi orang lagi dasternya melotrak suruh beli telur ayam. Nah, ini satu hal, banyak orang tuh gagal. Kenapa dia gagal? Dia malas untuk melakukan hal yang keras, hal yang brutal. Dia malas. Yang berhasil, orang lain malas melakukan hal itu, dia lakukan sehingga dia jadi berhasil. Tadi ini begitu. Apa sih para peternak yang paling nggak suka? Dicaci oleh pelanggan. Yang lain nggak suka, Bob ini lakukan ke situ. Orang lain yang nggak suka, dia titip ke tengkulak, titip ke pedagang. Akhirnya pedagangnya untung. Kalau Bob ini enggak, dia dapat kedekatan, dia dapat ujung ke ujung. Maunya pelanggan apa? Dia jadi tahu keuntungannya. Nggak ada tengkulak yang ambil, diambil semua sama dia. Itulah akhirnya dia jadi bagus. Lama-lama jadi besar. Jadi besar dia lama-lama tahu orang pengennya apa sih? Oh, terus dibikinin lah supermarket. Lama-lama sayuran hidroponik, daging olahan, segala macam. Tapi terakhirnya dia juga tetap fokus, nggak mengacak ke tempat yang dia nggak hidup dan dia nggak paham. Jadi dia tetap ke bisnis makanan. Dia bilang itu bisnis nggak ada matinya. Jadi pada sekitar tahun 85-an gitu, itu udah jadi konglomerat tuh. Daging olahan, ayam olahan itu puluhan ton per bulan. Udah tua lagi, terus dia jadi motivator untuk para startup, entrepreneur gitu. Nah, disitulah. Nanti kita harus jadi seperti itu. Kalau mau sukses, jadilah diri sendiri, punya prinsip-prinsip, berjuang. Sudah sukses ini kan, ya kan? Juanglah. Perjuangannya apa? Macam-macam. Sukanya apa? Macam-macam. Silakan aja. Tapi tadi harus ada great spirit, prinsip-prinsip yang benar, yang bagus, kontribusi, kerja, perjuangan yang keras, banyak berbuat baik supaya oke, ya kan?